Ini ya, dengerin semua yang pada nanya, Mas Bro, penurunan akibat apa? Ini dia, Elon. Ini Elon dulu waktu Mei ya ngedam lagi. Biasanya kalau Elon ngedam nanti beberapa bulan ke depan terbang, bro. Yang sudah barangkali sama yang namanya juga analisa bulan Mei, Elon ngedam tahun 2021, Agustus sampai akhir tahun berbet terbang tinggi. Ini Elon lagi cut ya. Ini Mak Kaisar lagi nih, berubah nih Mak Erot jadi jadi Mak Kaisar sekarang. Mak Kaisar berubah dari bull Bitcoin menjadi bear. Kacau, bro. Ini Mak Erot berubah menjadi Mak Kaisar, berubah dari bull Bitcoin menjadi bear. Ini berita model apa kayak gini ya? Mereka kan senengnya kan yang RP1 bayanan garansi, siapkan garansi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut, yang gelantungan gak karuan, gonggung geblok menjadi satu. Asik turun lagi, sagut. Gak usah mikirin sagut, yang penting Anda masuk di top CMC. Dan yang mana PTC yang utama, Anda gak usah khawatir, nggak usah loncat kayak Mardiah di pohon jambu. Santai aja, slow aja ya. Kita laki-laki, mental kita harus kuat, kita harus sekuat baja, jangan kayak tempe mendoan ya. Yang namanya kripto seperti ini, agar kita tambah mendalami, tambah mengerti bermain kripto seperti ini. Yang namanya naik turun itu suatu keberkahan. Kalau nggak turun, kita nggak bisa serok dengan harga murah. Tungguin saja, siklusnya sudah kebaca, siklusnya sudah jelas ya. Mana nanti bull market halving BTC itu yang namanya nanti hajatannya, panennya, cuannya BTC itu di situ ya, bukan di mana-mana. Ini FAT pada jelek, Mas Bro, nggak usah mikirin fat food. Yang dipikirin nanti cuan di tahun depan. Nanti kalau sudah saatnya halving BTC, market hajatan, semua demand di luar kripto masuk, disumpel itu, dibungkam itu, dikentuti itu, yang berita-berita busuk, berita-berita yang nggak baik, fat food itu nanti nggak ada semua. Biar ekonomi acak-adut kayak telur di ujung tanduk, nanti tetap aja dibungkam mereka yang punya media, mereka yang kontrol, mereka yang bayar. Ini adalah permainan game, tahu ya game ya, yang namanya dunia bersandiwara. Dunia ini hanya sandiwara. Memang seperti itu ya. Biarin dibilang channel murahan atau dadak merek, yang penting kan gak kibul-kibul ya. Katanya terbang tinggi nanti Shiba Inu dari mana. Semua itu supply and demand. Kita harus pakai logika, harus berpikir. Kalau demandnya nggak ada, apalagi yang sudah tinggi market capnya, duitnya siapa? Pakai uang untuk menaikkan barang ya. Udah nggak lama-lama ini akan saya berikan info hari ini, mana yang membuat BTC itu menjadi longsor. Banyak yang bertanya-tanya, padahal nggak ada berita yang wow, tapi tiba-tiba longsor, katanya ekonomi. Yang jelas mau ekonomi bobrok, hancur, bonyok. Apa kita ngerti? Apa kita tahu? Nggak tahu. Semua itu yang mengoceh, yang delawer, yang ngomong itu semua berdasarkan media. Apakah saya ke AS? Apakah you ke AS? Gaya bahasa yayu zuzu. Apakah Anda ke US? Mas Bro ke US, yang lain ke US? Nggak ada. Pakai apa ya media? Semua media yang kontrol. Apa yang bayar dia, yang punya dia. Kalau dibikin berita kayak tembelak ya, kita ngikuti aja, jadinya tembelak, longsor marketnya. Kalau nanti dipoles dengan minyak wangi ya, disumpel-sumpel yang berita buruk-buruk, yang jelek-jelek gak ada, wangi semua. Walaupun ekonomi telur di ujung tanduk ya, tetap aja market terbang. Ini kadal-kadalan, akal-akalan, turun masuk gitu aja. Yang penting DCE, BTC dan top CMC ya. Ini BTC turun lagi ya, banyak yang mengharapkan turun. Apa yang nggak masalah, nanti akan saya kasih tahu yang mana pada tanya tunyu, tonyok ya, yang mana penurunan ini akibat apa, Mas Bro. Nanti saya jelaskan berdasarkan berita
AI, yang semua itu kan berita. Emang Mas Bro ke US ketemu Elon Musk kan enggak ya. Ini yang tanya sama Mas Bro, Habar jangan dulu, Habar itu kan lagi naik tinggi terbang, jangan dilawan. Anda kena tikam ya, waktunya nanti short ya, di short saja, nanti waktunya jatuh. Yang namanya market nggak mungkin naik terus ya, nanti suatu saat berbet turun ya. Ini langsung ya saya kasih beritanya ya, nggak pakai i. Langsung nih berita mengenai penurunan BTC itu akibat apa, tapi semua itu berita ya. Mas belum nggak ke US, mau ke US bagaimana, uangnya aja sangkut ke US pakai ongkosnya Mardiah. Penyelamatan ini ya, diselamatkan Bitcoin di tengah gonjang ganjing langit gelap-gelap pasar kripto ya. Pada 17 Agustus 2023 Bitcoin, mata uang kripto utama, mendadak ya mengalami pukulan besar, tembak jebret hajar hantam, dan anjlok sekitar 10% dalam 24 jam terakhir. Namun ada beberapa faktor yang mencegah keruntuhan lebih lanjut. Betulkah itu? Kita lihat jatuhnya harga BTC. Penurunan tajam harga Bitcoin terjadi hanya dalam 10 menit, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh pasar kripto, bro. Waduh, Bitcoin turun di bawah 26.000 US dollar ngiler untuk pertama kalinya sejak Juni. Saat ini mata uang kripto terkemuka ini diperdagangkan di 26,079 US dollar di bursa Bitstamp. Ini ya, dengerin semua yang pada nanya, Mas Bro penurunan akibat apa? Ini dia Elon. Ini Elon dulu waktu Mei ya ngedam, ini ngedam lagi. Biasanya kalau Elon ngedam nanti beberapa bulan ke depan terbang, bro. Yang sudah barangkali sama yang namanya juga analisa bulan Mei, Elon ngedam tahun 2021, Agustus sampai akhir tahun berbet terbang tinggi. Ini Elon lagi katanya, tapi Mas belum nggak ke US ya. Rumor penjualan Bitcoin oleh SpaceX, paham ini loh ya, ini yang membuatkan Bitcoin longsor katanya loh, kata beritai loh. Tadi pakai keceplosan, sudahlah. Rumor penjualan Bitcoin oleh SpaceX, salah satu alasan untuk penurunan harga yang besar dan mendadak adalah rumor bahwa SpaceX milik Elon Musk telah menjual Bitcoin senilai 373 juta US dollar, membebaskannya di pasar. Ini katanya ya, coba betul nggak? Namun menurut Wall Street Journal, yang dilakukan SpaceX hanyalah mencatat senilai Bitcoin yang mereka pegang. Ini ya, ini udah jelas ya, kata berita ya. Jadi Elon Musk membanting, menikung, menjatuhkan Bitcoin, tapi biasanya akan terulang kembali. Yang namanya sekali bohong tukang bohong, sekali skenarionya Elon seperti ini ya, mungkin akan terulang lagi ketika tahun 2021 bulan Mei Elon juga begini, gonjang-ganjing Bitcoin dijual. Barangkali ini nanti akan naik lagi, bro ya, barangkali ya, bukan batu, barangkali nanti ya setelah ini beberapa bulan ke depan akan terbang, dia akan serok. Ini biasanya permainan game belaka, bro, nggak usah pikirkan, nggak ada berita yang tetek bengek ya. Tapi ini yang mantep lagi ini, bahwa penurunan harga Bitcoin berhenti, bro, berhenti, mandek, stop. Penurunan harga Bitcoin berhenti ketika regulator sekuritas AS cenderung menyetujui beberapa ETF berbasis Futuris Ethereum. Waduh, Bloomberg melaporkan bahwa beberapa sumber anonim yang dekat dengan SEC menyatakan bahwa regulator kemungkinan besar tidak akan menghalangi produk tersebut. Monggo mawon, emang gua pikirin semua urusan lo dah. Di antara perusahaan yang telah mengajukan permohonan untuk ETF berbasis Futuris Ethereum adalah Proceres, Bitfish, dan beberapa lainnya. Kalau Anda ngerti ya dengerin, kalau nggak ada ngerti ya skip aja. Mas Bro aja yang ngomong nggak ngerti. Ngerti ya, emang kalau lambin doer bahasa Tegal aja, yang penting jeplak. Kalau sudah ngomong ya ngapain dicabut lagi, mau salah mau bener, yang penting intinya bener ya. Kalau yang ucapannya kan corong toa, meleset sedikit kan bisa dibetulin. Pret
Meskipun SEC belum merespon permintaan komentar keputusan ini, tampaknya memberikan sedikit harapan bagi pasar kripto yang sedang dilanda ketidakpastian. Bagi Anda yang berinvestasi ataupun tertarik dengan dunia kripto, penting untuk selalu waspada dan mengikuti perkembangan terbaru. Ya, saya rasa berita ini cukup. Akan saya tambahkan berita yang mantap-mantap. Ini bagi pecinta Doge, holder Doge, komunitas Doge. Bang Deat pendiri Doge bocorkan kripto favoritnya apa saja yang masuk dan tidak masuk daftarnya. Anda perlu ketahui ya, ini bukan Elon Musk Doge itu ya. Sekarang punya Elon Musk, mungkin holdernya banyak di sana. Holdernya itu Elon Musk yang banyak pegang Doge terbesar. Sebetulnya Billy Markus yang menciptakan mata uang meme paling populer Doge bersama dengan Jackson Palmer. Bukan Palmer, ini orangnya yang menciptakan Doge, bukan si Elon. Sialan. Baru-baru ini berbagi pendapatnya tentang mata uang kripto yang dia sukai dan yang tidak dia sukai. Mari kita lihat bersama-sama, bro. Willy Markus mengakui bahwa dia menyukai mata uang utama khususnya Bitcoin dan Ethereum. Sama dengan Mas Bro, Bitcoin, Ethereum kagak. Mengenai Doge, dia mengatakan bahwa ini hanyalah Bitcoin dalam kostum anjing. Namun ada beberapa koin yang tidak dia sukai. Menurut komentarnya di postingan X, dia tidak menyukai token yang berbasis Ethereum dengan mengatakan, saya pada dasarnya tidak menyukai token ERC20 manapun. Ngerti? Paham jelas gamblang? Kalau yang nggak ngerti minggir. Pandangan Markus tentang Ethereum dan investasi kripto. Sebelumnya Markus menulis bahwa dia memiliki Ethereum dan harus menjual sebagian darinya dengan kerugian untuk membayar pajaknya di akhir tahun. Mengenai investasi kripto secara umum, dia beberapa kali mengatakan bahwa dia percaya itu hanyalah perjudian. Ya, kata perjudian ada kata enggak yang kita ngikuti berita. Bukan Mas Bro nganggap perjudian enggak. Ya, semua urusan masing-masing ya. Dia memiliki pandangan yang sama terhadap NFT. Meskipun demikian, dia tidak berencana bergabung kembali dengan tim Doge atau menciptakan mata uang digital lainnya seperti Dogecoin 2.0. Jadi sekarang dipegang sama Elon Musk. Pendirinya sudah keluar. Dogecoin sekarang hidup matinya tergantung di Mason, pantatnya sama punya Elon. Itu ya. Jadi itu sekilas berita Dogecoin. Ya, mantap dan nggak mantapnya tergantung Anda. Riset yang penting Mas Bro nggak ngajak FOMO, nggak nipu-nipu Anda, nggak RP1 Binance. Ini berita yang apa adanya. Tidak wow RP1 Binance berangkas dompet ondel anjlok tanpa tidak diberitakan apa itu resikonya. Supply and demand bro, ya. Itu ini Markus saja bilang perjudian. Markus yang bilang, bukan Mas Bro. Ya, nanti komen, nanti saya ngomong sama Markusnya ini ya, Willy Markus ya. Selanjutnya lain lagi, SRP mendominasi. Lihat bisnis-bisnis yang kini menerima SRP sebagai pembayaran. Sebetulnya berita mantap, cakep ya, tapi akan nggak tahu Elon menggoyang dengan SpaceX-nya menjual BTC, tapi biasanya setelah itu akan terbang bro. Hati-hati dengan meningkatnya adopsi SRP, semakin banyak bisnis yang kini menerima pembayaran langsung melalui SRP, menandakan pertumbuhan utilitas dan penerimaannya. Jadi SRP, salah satu mata uang kripto utama, kini semakin mendapatkan tempat di hati para trader. Sudah cukup ya untuk SRP, dikit aja lah. Kondisi lagi turun, masuk. Yang terakhir ya, penuh berangkat. Satu lagi, dua lagi, tiga lagi, berangkat. Shiba jatuh pasca lun Shibarium dan kejutan besar dari Mark Kaiser. Tahu nggak Mark Kaiser itu siapa? Taunya Mak Erot. Memang betul, Mak Kaiser ini baru dengar saya di Shibarium. Kalau Mak Erot sudah lebih terkenal lebih dulu. Ya, dunia kripto penuh dengan kejutan dan perubahan cepat.
kejutan longsor. Dunia kripto penuh dengan kejutan dan perubahan cepat longsor, dari penurunan mendalam SIP setelah peluncuran Shibarium hingga perubahan sikap mendadak dari Mark Kaiser. Ini Mark Kaiser lagi, Mas Bro nggak ngerti nih Mark Kaiser nih, taunya Mak Erot. Aduh, berikut ini adalah berita terbaru yang perlu Anda ketahui. Alasan utama penurunan mendalam SIP setelah peluncuran Shibarium. Sayangnya bagi penggemar SIP, harga token favorit mereka tidak mengalami kenaikan yang diantisipasi setelah peluncuran Shibarium. Lagu lama ya, bahkan harga SIP turun drastis mencapai level terendah. Waduh, penurunan ini disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah situs web Shiba Mainnet RPC saat ini sedang offline dan transaksinya di Shibarium tertunda. Bodoh amat, emang gua pikirin ya. Aduh, hari ini menimbulkan kekhawatiran di komunitas Shiba, terutama dengan 1,7 juta US dollar dalam ETH yang terkunci di jembatan lintas rantai Shibarium. Macet. Sebuah pesan yang belum diverifikasi yang diklaim berasal dari pimpinan Shiba Inu Satoshi Kusama beredar di media sosial, menambahkan ketidakpastian di antara pendukung kripto. Ini begitu, tapi banyak yang ngangkat akan $1 ini dari Hong Kong. Kasihan orang Rojali yang culun, yang duitnya banyak, sudah culun ya, Cooper nggak tahu kemana-mana ya. Orang alim sekali, begitu mendengarkan RP1 Binance langsung jingkrak. Sehebat apapun, sealim apapun ya, ketika dibohongi RP1 jutawan langsung terpancing itu keserakahannya, ingin cuan. Salahnya masuk kripto itu harus belajar dulu, jangan melihat kayak orang Bali yang kaya dari Shiba langsung semua orang-orang di sana beli Shiba mengikuti temennya pada kaya. Itu artinya iri dengki. Tanpa belajar dulu ya terperosok dia di dalam lubang kemblongsoran ya. Begitu orang yang nggak belajar mengikuti tetangga kaya masuk Shiba ngikut saja, itu yang namanya iri dengki, temennya syaitan. Mas Bro nggak mau ya. Ini Mak Kaiser lagi nih, berubah nih apa Mak Erot jadi jadi Mak Kaiser sekarang. Mak Kaiser berubah dari bull Bitcoin menjadi bear. Kacau bro ini. Mak Erot berubah menjadi Mak Kaiser, berubah dari bull Bitcoin menjadi bear. Ini berita model apa kayak gini ya? Mereka kan senengnya kan yang RP1 Binance garansi, siapkan garansi ya. Ini Mas Bro nggak akan disimpang siurkan sesuai berita yang ada. Mak Kaiser berubah menjadi Mak Erot, berubah menjadi Mak Kaiser, berubah dari bull Bitcoin menjadi bull bear. Mak Kaiser pendukung Bitcoin dan penasihat Presiden El Salvador baru-baru ini mengejutkan pendukung BTC dengan sikap bearisnya terhadap kripto utama, menganggap berita tentang kenaikan yield pada surat utang AS 10 tahun. Kaiser menyatakan kekhawatirannya tentang dampak kenaikan suku bunga ini terhadap pasar kripto. Sikap Kaiser tampaknya bearish yang tidak biasa bagi pendukung Bitcoin. Aduh, saya rasa tambah stres Mas Bro nya nih kalau berita simpang siur ya. Mudah-mudahan Anda belajar dulu ya, jangan mengikuti Mak Erot menjadi Mak bearish ya. Selamat malam ya semua teman-teman saya ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang namanya Mas Bro banyak salah banyak dosa ya. Itu pasti nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baiknya Anda ambil, yang buruknya Anda buang, terserah kemana. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe, sudilah kiranya untuk subscribe. Yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.